teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Wa man tabi'ahum wa alaina ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillah wa syukurillah. Barusan kita melaksanakan baca Yasin 3 kali dengan niat mudah-mudahan Yasin yang pertama dengan barokahnya Yasin kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang istiqomah, dengan disebut ziyadatul khair, barokah umurnya. Yang kedua, mudah-mudahan dengan surat Yasin kita semuanya diberi oleh Allah yaitu jauh dari mara bahaya, dengan mudah-mudahan kita diberi rezeki ingkang barokah. Amin. Yang ketiga kalinya, mudah-mudahan kita dengan membaca Yasin 3 kali yang terakhir dengan niat mudah-mudahan hidup kita selalu diberi oleh Allah dengan akhir husnul khatimah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, selamat kepada para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang telah berpuasa barusan melaksanakan yang namanya buka bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan ibu dan bapak dalam rangka menghormati bulan Sya'ban dengan nisfu Sya'bannya, mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada minggu yang lalu telah kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad memberikan mau'idhah hasanahnya dengan dapat menggetarkan hati dan meneteskan air matanya, sehingga sahabat terkejut dengan mau'idhah hasanahnya Nabi. Beliau sahabat memberikan moral, dukungan moral kepada Nabi, seakan-akan Nabi Muhammad ini akan berpisah dengan wasiatnya, sehingga sahabat minta kepada Rasul untuk memberikan tausiahnya. Yang pertama, tausiah diberikan oleh Kanjeng Rasul, usikum bitaqwallah. Kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah dalam artian melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Wasiat yang kedua, agar kita mendengarkan apa yang disampaikan pemimpin-pemimpin kita. Di samping mendengarkan juga wa ta'ati dan taat kepadanya. Malah Kanjeng Nabi menyempurnakan, andai kata ada di antara kamu sekalian ada yang menjadi pemimpin, fa'ati'u, maka bertaatilah atas perintah-perintah pemimpin itu, dengan catatan otomatis perintahnya yang baik, yang bagus. Lalu untuk mengundaki kita semua agar hidup kita tidak selalu menjadi kaget, Kanjeng Nabi memberikan satu sinyal
Sinyalnya kanjeng Nabi, barang siapa yang hidup dari kamu sekalian akan melihat beberapa ikhtilaf, perselisihan, beberapa pendapat, beberapa penafsiran-penafsiran, di mana penafsiran itu kamu sekalian harus berpegang pada pertama apa yang kami laksanakan, baik dengan ucapan kanjeng Nabi, tindakan kanjeng Nabi, perintah kanjeng Nabi, agar kita semuanya melaksanakan. Yang kedua yaitu dengan melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu kanjeng Nabi memberikan satu tindakan di dalam wasiat ini. Kanjeng Nabi merintahkan kepada sahabat, addu 'alaiha bin nawajid. Sahabat, kamu sekalian harus gigih untuk mempertahankan apa yang kami laksanakan dan yang dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin sesudah saya meninggal. Kamu, hai sahabat, agar kamu sekalian berpegang teguh, yaitu kanjeng Nabi memperlihatkan giginya kanjeng Nabi ini, nek cara istilah Jawane karo greget, karo napa ngene cara mriki, ketika roan apa nek cara kene abdu 'alaiha binawajid kaya niku. Jadi kedua untu kanjeng Nabi, giginya kanjeng Nabi itu digeget binawajid, agar kita itu jangan sampai apa yang dilaksanakan oleh Nabi, apa yang dilaksanakan oleh Rasul, apa yang dilaksanakan oleh sahabat iki dilakoni ingring-ingring, dilakoni ora secara konsekuen. Ojo. Mula kanjeng Nabi ngendikane addu 'alaiha bin nawajid. Nah, hebat niki. Jadi kanjeng Nabi wis ngerti besok umat kanjeng Nabi dalam mendekati dina kiamat itu umatnya itu nyekeli apa yang dilakoni kanjeng Nabi, apa yang dilaksanakan kanjeng Nabi dan sahabatnya. Umatnya ini minggring-minggring, koyo ora mantep gitu. Jadi abdu 'alaiha binawajid itu mantep madep, ya, greget. Malah di sini kanjeng Nabi memberikan satu larangan, wa iyyakum, takutlah kamu sekalian. Sebab di akhir zaman ini ada wa muhaddisatil umur, wa muhdatsatil umur, yaitu perkara-perkara yang baru. Nah, ini perkara-perkara yang baru ini akan muncul di akhir zaman. Oh, niki Pak. Jadi jenengan ojo kaget. Nek Islam niku organisasine beberapa puluh, sudah diantisipasi, sudah diberikan sinyal oleh kanjeng Nabi. Besok wong Nasrani, wong Kristen akeh golongane, wong Yahudi yo akeh golongane, wong Islam juga akeh golongane. Ini Pak, iyyakum wa muhaddatsatil umur.
Nah, Kanjeng Nabi memberikan sinyal lagi, fa inna dzalika bid'atun, pemunculan baru yang tidak dilaksanakan oleh Rasul itulah yang disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah iku dhalalah, sesat. Oleh karena itu ulama membagi yang namanya bid'ah itu ada 5. Jadi tidak semua perkara-perkara yang muncul itu semuanya sesat, tidak. Yo, tak balen meneh. Niku. Jadi nang kene wa kullu bid'atin saben boten. Jadi tidak semua, tidak. Kulun ini bermakna ini dibagi menjadi 5 kategori bid'ah, itu ada 5 supaya ibu-ibu dan bapak-bapak paham. Karena apa? Kadang-kadang kita menjumpai umat Islam melaksanakan sesuatu, tetapi pada waktu Nabi dan sahabatnya tidak melaksanakan, tapi dilaksanakan oleh umat akhir-akhir ini. Contohnya ini ada 5. Yang pertama adalah bid'ah wajib. Ya, ini. Jadi ketika Rasul menjadi Rasul dan menjadi Nabi, sahabat-sahabatnya mewakili Kanjeng Nabi setelah meninggal, ini tidak muncul. Tapi sekarang dimunculkan oleh umat Islam. Ini wajib, ada yang wajib. Contohnya ini di sini disebut dengan contone koyo ngaji nahwu, contone malih koyo ngaji sorof, contone malih koyo ngaji tajwid. TPQ niku mbiyen Kanjeng Nabi mboten wonten. Ngaji tajwid niku mboten wonten. Niku. Saya ulang lagi. Orang mengatakan itu bid'ah oke, tapi bid'ah itu bid'ah yang harus dilaksanakan. Sebab kalau orang tidak mempunyai ilmu nahwu dan sorof, ilmu tajwid, ilmu hadis mustalah, badiah bayan ma'ani, mantek, ini akan membahas tafsir nol, orang itu tidak bisa. Jadi orang menafsirkan Al-Quran itu harus punya beban atau punya dasar, punya modal dasar yang harus dimiliki, harus ngerti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tajwid, ilmu hadis, ilmu badiah bayan ma'ani, mantek, dan seterusnya. Jadi orang yang akan menafsirkan Quran itu tidak salah, penafsirannya tidak melenceng dari Kanjeng Nabi, karena punya dasar, punya modal, ya, modalnya banyak, ilmu-ilmu yang mendukung penafsiran Al-Quran. Sebagai contoh saja, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Di situ ada kalimat ayyadriba. Yadriba niku maknane mentung. Mosok Gusti Allah ora isin mentung. Lah mentung sapa Gusti Allah? Niki nek cara istilah orang ngerti ilmu lughat, doroba gimana nih mentung, di situ tidak bimakna mentung, tapi bimakna yadribu damel utawa gawe. Contoh malih, yadullahi fawqa aydihim. Yadun ki maknane tangan, nek ditafsiri tangan ndak bisa. Mosok Gusti Allah kok duwe tangan, yadullahi. Kekuasaan. Jadi banyak
yang harus kita pelajari, maka panjenengan wajib ngaji ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tajwid, terus ilmu malih, ilmu mantek, cara berbicara supaya tidak salah bagaimana, ini ilmu mantek. Ilmu mustalah hadis, bagaimana cara menerangkan hadis supaya tidak salah. Nah ini termasuk ilmu fikih, agar sholat kita itu tidak salah. Jadi banyak ilmu-ilmu yang muncul. Contoh, zaman Kanjeng Nabi ora ana sing arane ilmu aljabar, ilmu ukur. Boten wonten, Pak. Ayo niku. Tapi jenengan nang SMA, SMP diulang ilmu aljabar, ilmu ukur, ilmu matematika, ilmu IPS dan lain sebagainya. Ini tidak bid'ah. Bid'ah tapi yang wajib. Itu. Makanya yang kedua ada yang namanya yaitu sunnah. Jadi ada yang wajib, ada yang muharramat, yaitu kosok baline utawa lawan katane. Nek ana wajib ana haram. Contone napa? Contone niki. Kados dene panjenengan napa namine nglakoni perkara sing melanggar syariat agama Islam, terutama ahli sunnah wal jamaah. Itu namanya bid'ah haram. Contohnya apa? Zaman Kanjeng Nabi ora ana orkes, ora ana band, ora ana napa namine nek kaya model saiki napa nyanyi sing bareng-bareng wong siji terus niku. Napa Bu? Hah? Hah? Rock. Zaman Kanjeng Nabi ora ana rock. Zaman Kanjeng Nabi ora ana samproh. Ayo niku. Loh, kok sekarang ada? Harus dikemas agar tidak haram, jangan sampai yang tidak ada pada waktu Kanjeng Nabi jangan melanggar. Contone pamane panganake samproh, ya aja murah. Nganggone jilbab sing nutupi aurat. Kere-kere nyuwun sampean iki nek ndelok TV nek ana ben senenge por pakaianane ya setengah susu setengah ora katok kan. Montok-montoke kadang-kadang ya serualanane roke kadang-kadang katok sak ndure dengkul, kadang-kadang mburine kaya kuntilanak. Ya watak gegere niku murad. Itu namanya bid'ah sing haram. Lagu-lagu karo joget. Itu kadang-kadang kita itu disuguhi dengan bid'ah-bid'ah yang haram. Itu zaman Kanjeng Nabi ya tidak ada yang namanya istilah sekarang itu DPR, tidak ada. Zaman Kanjeng Nabi DPR. Nah DPR itu termasuk haram atau tidak? Tinggal orangnya. Loh niki. Karena DPR itu adalah amanat sebagai wakil rakyat, harus mewakili rakyat. Lah nek ora makili rakyat berarti ora amanat. Nek ora amanat berarti melanggar. Oh, ngeten Pak. Mulane kita dongake muga-muga sing dadi DPR iku selalu amanat. Allahumma amin gitu. Apa aspirasi masyarakat bawah
disampaikan kepada pemerintah, nanti dilaksanakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan begitu. Itu. Jadi yang namanya napa namine Kanjeng Nabi niku mboten wonten sing arane pakaian sepan, pakaian serwal cekak, mboten wonten. Lah itu melanggar. Lah nek melanggar pripun? Ya aja dilakoni. Mosok wong wedok kok nglakoni serwalan cekak katok pupune, katok dengkule. Itu kadang-kadang anak kita yang melaksanakan itu. Bagaimana sekarang orang tua? Loh, beli maneh renggon wong tuwa. Ngaten ibu-ibu barang niku nek duwe anak wedok sing kira-kira murah ya wajib ngelekke. Lah nek dilekke kadang-kadang bocah niku ora pengalaman ibu ki saiki kan dan lain sebagainya. Itulah zaman. Ya niku. Jadi zaman niku kadang-kadang tontonan bisa jadi tuntunan, tuntunan bisa jadi tontonan. Kaya niku. Contohnya pengajian. Wah, ora lucu pengajiane. Ora ana gegere arif. Niki tontonan apa tuntunan? Kaya niku. Kadang-kadang maksiat tontonan TV, selebriti, nggih. Apa mana silet, apa mana gospot, apa mana kae nanggon TV niku. Isine wah gelar nggih. Cacate wong niku kan termasuk nek sampean mendukung melu hibah, mulane pateni bae. Ya ganti Dedeh Memet sing pengajian. Itulah. Jadi bid'ah niku sekarang sing karomat menjalar. Sampai-sampai dikemas orang yang ibadah itu seakan-akan kaya Kanjeng Nabi nglakoni. Lho niki Pak, sakniki kata sing kaya niku. Malah sing dilakoni Kanjeng Nabi dilakoni wong sing saiki diarani bid'ah. Lho niki kan saniki dikuwalik-walik. Lho niku Masya Allah. Niki monggo hati-hati Pak sekarang ya. Jadi bid'ah itu ya ada yang wajib, ada yang haram, lalu ada yang sunnah. Sunnah niku kaya napa? Contohnya gawe madrasah diniyah, madrasah TPQ, gawe pondok pesantren, gawe sanawiyah, MI, SD, SMP, perguruan tinggi. Zaman Kanjeng Nabi betul wonten iku sunah. Itu. Jadi upamane sampean Pak Loro ilmu ki ora kudu ana nggone. Semua tempat bisa untuk mencari ilmu. Lho sakniki kan ilmu mencari mencari ilmu niku sakniki kan alat-alatnya kan Masya Allah. Komplit. Jentik niki sing biasa sampean asyhadu an la ilaha illallah pada waktu sholat. Ini kadang-kadang kalau sudah memegang HP niki bermaksiat. Niki lho jentik obah niki iso bermaksiat. Layar sentuh. Nek zaman biyen durung ana apa namanya HP ana gambare. Lah niki kan HP wis ana gambare kabeh. Ya niku dadi saiki wong pak ngapus iki angel, bener angel ana gambare. Ya niku. Malah nek jenengan duwe mobil saiki iki sono petunjuk jalan. Jadi ora usah takon karo mbek endi omahe Pak Haji Imron, mbek endi ora usah. Lah niku layare nang jero mobil iku pun. Dadi sakniki niku sabenere manusa niku wis perek karo swarga sak asline niku. Masya Allah. Lapan priye sejalo jentik kok iso ngibadah. Pajet luru Pak Kiai Haji Sya'roni Ahmad Pondok Pesantren Kudus bicara masalah
tafsir Jalalain ditunjuk tok nggih gurune tul metu set. Metu kiai ini gambare kiai ini metu suarane Pak Kiai ini metu. Masya Allah. Semono uga nek sampean kepingin roh sejarah bagaimana riwayatnya Krisdayanti. Oh, kok bisa pegatan karo anak? Oh, apa sebabnya diluru? Niki kobere. Sing mau ning nggo syahadat asyhadu an la ilaha illallah ganti ringgon Krisdayanti. Kok iso nek ngono lho. Niki canggih iblis ganggunya sampean. Oh, wis rasa ngaji nang masjid. Saiki HP bae. Lah masjid dinggo nggo apa? Innama ya'muru masajida wa man amana billahi wal yaumil akhir. Ayat iki nang sing paling rameke masjid ki sapa? Apa kira-kira HP kabeh? Ya diruwuk bae masjid. Ya niku Pak, Masya Allah. Niku sing sunah. Jadi sunah itu contohnya wonten ing mriki gawe pondok pesantren, madrasah, TPQ, nggih. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu ketika Kanjeng Nabi masih hidup, sahabat si hidup belum ada, universitas itu belum ada, apalagi sekolah menengah kejuruan SMK belum ada. Kari-kari ana wong Pak gawe SMK bid'ah kuwi. Iya, tapi itu sunnah, mendukung atas kecerdasan bangsa. Oh itu Pak. Lajeng ingkang nomor sekawan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah niku bid'ah jaman Kanjeng Nabi ora ana tapi ora pati dipentingke. Oh, niki nyuwun sewu. Kadang-kadang nyong sampean tergiur dengan perehapan musola, mentereng musolane. Perehapan masjid, mentereng masjid. Tapi sini lho niki Pak. Iki sing penting niku. Seko ora apik masjide tapi sing jamaah kebek. Daripada masjide apik sing jamaah kosong. Lho niki makruh. Ya niku. Contohnya mana? Masjid iki wis apik. Tapi pengurus kepingin supaya gawe sing ora ana manfaate sing lebih. Oh, tak wae contoh gampang wis sing saiki. Menara. Yo niki. Menara pintake pirang atus juta. Ayo jajal. Ayo bareng-bareng berpikir. Ayo niku. Manfaate nggo gawe apa, Pak? Corong. Apa sampean Pak sembayang nang menara? Bu. Apa sampean Pak wudu nang menara? Itu hanya aksesoris. Keindahan. Oh. Ngoten. Jadi memang tempat ibadah itu harus indah, ojo koprok, harus indah, harus bersih, harus menarik. Sebab orang menara niki orang menarik. Oh, itu. Kadang-kadang berpikir seperti itu, tidak diambil dari manfaatnya. Oh, gitu Pak. Contoh malih masjid tingkat. Kaya mriki masjid tingkat. Itu kita harus berpikir. Pengurus harus berpikir agar yang tingkat itu dimaksimalkan agar bisa bermanfaat yang lebih. Sementara ayo bareng-bareng berpikir Pak, mengoreksi diri kita masing-masing. Oh ya niku. Kira-kira manfaatnya sing dhuwur karo sing isor akeh ndi? Hah?
Wong asale sing tuwa-tuwa sing do sembahyang. Nek kon munggah ki sikile aungot asam urate. Sing nom priye, Pak? Nah ini harus kita berpikir bagaimana menarik agar anak-anak remaja masjid ini tertarik ke masjid, agar masjid itu ramai sehingga atas tingkat itu bisa dimanfaatkan, diskusi, panel dan lain sebagainya, halaqah dan lain sebagainya, musyawarah dan lain sebagainya. Monggo dimanfaatkan. Itu. Jadi di sini besok niku akeh tempat-tempat ibadah yang isinya itu kurang diperhatikan. Bukan tidak loh Pak, saya mengatakan kurang diperhatikan. Yang diperhatikan adalah bentuknya, bendanya. Itu. Mula njenengan nek tindak badhe napa nami istilah studi banding. Niku studi banding niku ya sunah belajar. Tapi sing kira-kira jenengan niku bisa niru. Studi banding jenengan ora iso niru ki mubadir tok. Tenagane, duwite. Nggih. Oh, timbake nang kene ora cocok. Oh, monggo. Studi banding kok orang Istiqlal upamane. Oh, ya ya wong masjid Al-Mutakin. Ya kira-kira selevel Masjid Mutakin ki ngendi lah kaya kowe yang bisa diambil manfaatnya. Oleh karena itu sekali lagi Pak, mari kita ramaikan masjid ini. Masjid ini sudah sempurna, sudah baik. Yang berat itu isinya Pak. Ibarat koyo jenengan kawin niku mbok sedina ping 10 ki bisa bae. Sing penting niku muhafadzah. Ngreksone bojo, ngreksone wong wedok wis dadi bojo niki ngreksone. Masya Allah. Yo pakaianane, pendidikanane, makanannya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya direksa. Niki Pak, sing berat iki ngreksone. Mulane kula panjenengan harus berpikir nang kene contone kok kaya maes-maesi masjid. Niki makro. Jadi masjid iki kapan wis sempurna ora usah dipaes-paesi sing model-model. Kaya niku. Lah CCTV lah itu perlu. Tapi setelah ada kejadian bisa enggak dilacak? Upamane ana maling mlebu mrene upama nggawa napa Pak? Nggawa kotak umpamane sudah ada, CCTV-nya sudah ada. Tapi kemanfaatannya CCTV itu bisa diandalkan tidak? Loh ngeten Pak. Maksud saya gitu. Harus dimaksimalkan. Sebab itu amanat, uang amanat yang dibelikan untuk kesempurnaan masjid ini amanat dari orang-orang yang memberikan sedekah. Ini mulane nek dipikir ki dadi pengurus masjid ki yo dosane yo akeh, ganjarane yo akeh. Lah wis gak milih wis sampeyan wis. Niku nek wedi dosa ya ora dadi pengurus, mangke do wedi dadi pengurus. Mboten. Banyak ganjaran-ganjaran yang dilansir oleh pengurus banyak. Niku. Ya. Itu ya. Jadi sekali lagi yang tidak penting itu termasuk makro. Contoh gampang, sampean wudu. Wudu niku masuk ping 3 ki wis cukup. Domeh nang masjid, pame ki sanding masjid, sampean wudu banyune akeh rambayah. Akhire wudune wajahe nganti telus kebes.
Oh, punjul dik telu. Padahal telu ki wis cukup. Ngeten. Adus nang kolah masjid pame ora bayar. Tapi nek adus nang SPBU nang toilet bayar 2.000 mergo ana malaikate nunggoni kotak. 2.000 Mas. 2.000 nguyuh. Niki nek sampeyan ora iso bayar. Nggih, donya. Tapi nek nang masjid priwat. Ana wong masjid sampeyan yo nang toilet masjid bayar. Wong ana kotak percaya ora klebuni. Sebab ora ana malaikat sing jaga. Ora ana wonge maksud saya begitu, bukan malaikat. Malaikat tetap ada rakaat. Yang terakhir inggih menika kula panjenengan diarani bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah itu ketika Kanjeng Nabi masih hidup, terus sahabat-sahabat masih hidup, Kanjeng Nabi yang nglakoni, sahabat-sahabat nglakoni, nyong-nyong sampean kabeh sing nang masjid yo nglakoni. Contoh apa niku? Dahar. Minum, tilem, nggih, niku mubah. Kalau mubah itu ada niat yang baik, akan bisa meningkat menjadi sunnah. Lho niki Pak. Fikih niku ana keistimewaane kaya niku. Jadi kalau kita mubah itu hukum aslinya mubah. Kalau ada niat baik, maka akan menjadi peningkatannya mubah menjadi ranking sunnah. Mula muga-muga kula panjenengan kala wingi maos Yasin, nggih, sekali lagi itu merupakan bid'ah sunnah, yaitu pada waktu Kanjeng Nabi masih hidup tidak melaksanakan. Tetapi kita bagaimana? Karena membaca Quran itu perintah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ayatnya. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna ya Allah imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa inna mimma jahilna. Rabbana fa'na bima lamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.